Shalom Aleihim, selamat Sabat bagi kita semuanya. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita masih dipertemukan lagi pada hari Sabat yang kudus ini untuk mendengarkan akan sabda firman Tuhan. Judul khotbah saya pada pagi Sabat yang kudus ini saya beri judul Nilai Seorang Ibu. Kita tahu bersama pada bulan Desember ini ada satu hari yang diperingati oleh negara kita, yaitu Hari Ibu. Mengapa sampai ada Hari Ibu? Di Amerika, Hari Ibu diawali oleh seorang ibu yang bernama Anna Jarvis untuk mengenang akan pengorbanan yang sudah dia lakukan, melahirkan seorang anak, membesarkan, mendidik, bahkan sampai anaknya memiliki anak lagi, dia bisa menjaga cucunya. Sehingga dia mempopulerkan Hari Ibu pada tanggal 8 Mei 1908. Pada waktu itu acara memorial service mengenang sang ibu. Sehingga di Amerika Hari Ibu diperingati pada 8 Mei. Bagaimana dengan Indonesia? Sejarah Hari Ibu diawali pada waktu bertemunya para pejuang wanita yang mengadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 sampai 25 Desember. Sehingga mereka memutuskan Hari Ibu diperingati tanggal 22 Desember. Jadi Indonesia memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kekal yang berada dalam tahta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi Sabat yang kudus ini, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan berkatilah saudara-saudara yang mendengarkan, sehingga firman ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Satu kali diceritakan ada seorang anak gadis yang bertengkar hebat dengan ibunya. Pada waktu mereka sambil berdebat, anak ini marah kepada ibunya dan dia lari dari rumah. Pada waktu dia lari dari rumah, tidak ada apa-apa yang dia bawa. Dan pada waktu senja tiba, perutnya mulai terasa lapar. Dia terus berjalan, dan dia melihat ada satu warung makan di depan. Dia berhenti tepat di depan warung makan tersebut. Ternyata itu adalah warung bakmi. Dengan lusuh mukanya seperti itu, penjual bakmi itu melihat dia dan bertanya kepadanya, "Dek, apakah kamu lapar? Apakah kamu mau memesan bakmi?" Dan anak gadis ini melihat ibu penjual bakmi dan dia katakan, "Ya, saya lapar, tetapi saya tidak mempunyai uang." Ibu penjual bakmi itu mengajak dia untuk masuk dan duduk di warung tersebut. Dan sementara ibu ini membuat bakmi untuk anak gadis ini, ibu ini terus memperhatikan akan anak gadis ini. Setelah bakmi selesai dan bakmi ini dibawa kepada anak gadis itu, dengan sangat cepat karena dia begitu lapar, dia memakan makanan yang sudah diberikan kepadanya. Setelah dia selesai makan bakmi ini, air matanya menetes. Dia menangis. Lalu ibu penjual bakmi ini bertanya, mendekati dia dan bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Dia melihat ibu itu dan dia katakan, "Saya begitu berterima kasih
Saya berterima kasih karena ibu mau membuatkan semangkuk bakmi buat saya. Pada waktu saya lapar, ibu mau memberikan buat saya. Tetapi apa yang dilakukan mama saya? Dia malah memarahi saya. Lalu ibu ini memandangi anak gadis ini dan ibu ini berkata, apa yang terjadi? Saya bertengkar dengan ibu saya dan saya lari dari rumah. Anak gadis ini mengatakan kepada ibu tersebut, kami baru kenal, tetapi ibu sudah begitu baik kepada saya, mau memberikan saya semangkuk bakmi. Dan apa yang dikatakan oleh ibu penjual bakmi itu? Anak muda, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu bertengkar dengan ibumu, kamu lari dari rumah. Dan kamu begitu berterima kasih karena saya sudah membuatkan kamu, sudah memberikan kamu semangkuk bakmi. Tetapi apa yang ibumu sudah lakukan kepadamu? Dia bahkan memberikan semua kebutuhanmu. Dia bahkan membuatkan engkau makan setiap hari. Tidak dibandingkan dengan saya yang hanya baru ini memberikan engkau semangkuk mie. Dan mungkin juga saat ini ibu Anda sedang menunggu Anda dan sudah menyiapkan makanan buat Anda. Pada waktu anak gadis ini mendengar apa yang dikatakan oleh ibu penjual bakmi ini, dia menangis. Dia langsung pergi, dia berlari menuju ke rumah. Dan ternyata betul, ibunya sudah menunggu dia. Dia pergi, dia memeluk ibunya, dia menangis, dan dia minta maaf kepada ibunya. Apa yang sudah dia lakukan kepada ibunya. Pada waktu ibunya memeluk dia, dan ibunya katakan, ibu tahu kamu lapar. Ibu sudah membuatkan makanan kesukaanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pengorbanan ibu kepada seorang anak? Ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa nilai seorang ibu? Pada waktu ibu terbangun malam membuatkan susu buat anaknya, tidak ternilai. Pada waktu ibu menggaruk-garuk badan anak agar dia bisa tertidur nyenyak, tidak ternilai. Pada waktu ibu memberikan pelukan kepada anak, tidak ternilai. Pada waktu ibu mencium goresan luka anak pada waktu dia jatuh, tidak ternilai. Pada waktu ibu memberikan semangat, kata-kata semangat kepada anak, tidak ternilai. Dan masih banyak lagi hal yang sudah ibu berikan kepada anak, tidak ternilai. Berapa nilai seorang ibu? Nilai seorang ibu tidak ternilai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Nyonya White di dalam buku Rumah Tangga Advent mengatakan bahwa ibu harus menduduki tempat yang dimaksud Allah sejak semula, sederajat dengan suaminya. Karena dunia memerlukan ibu-ibu yang benar-benar ibu. Dunia memerlukan ibu yang penuh tanggung jawab, yang memiliki kewajiban untuk mengurus akan anak-anaknya. Bukan kita malah menyerahkan tugas kita sebagai ibu kepada suami kita. Tetapi firman Tuhan katakan, bapak dan ibu harus bekerja sama untuk melakukan pekerjaan yang sudah diberikan kepada Tuhan.
untuk kita kerjakan. Roh Nubuat menekankan di dalam buku Rumah Tangga Advent halaman 227, saya akan bacakan. Raja di atas tahtanya tidak mempunyai pekerjaan yang lebih tinggi daripada tugas seorang ibu. Ibu itulah permasyuri di dalam rumah tangga. Di dalam kuasanya lah pembentukan tabiat anak-anaknya, agar mereka boleh layak dan untuk hidup yang lebih baik, yang lebih tinggi dan kekal. Walaupun dikatakan tadi bahwa sederajat dengan suami, namun seorang ibu memiliki tugas yang lebih besar daripada suami. Nyonya Ellen G. White juga mengatakan bahwa Allah telah menentukan pekerjaan seorang ibu sejak semula. Tugas-tugasnya lebih suci, lebih kudus daripada tugas-tugas pria. Mengapa demikian? Karena ibu adalah arsitek yang akan menentukan jadi apa anaknya ke depannya nanti. Apakah anaknya akan menjadi penjahat yang terkenal? Atau apakah anaknya akan menjadi orang yang luar biasa? Itu ditentukan dari pendidikan sejak dini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bantuan Tuhan, kita bisa mempengaruhi anak-anak kita menjadi orang yang terkenal, menjadi penemu yang hebat, menjadi musisi yang kreatif, menjadi atlet yang besar, bahkan bisa menjadi pendeta yang bersemangat, bisa menjadi guru yang penuh perhatian, dan juga oleh kita bisa menjadi seorang anak yang menjadi dokter yang penuh tanggung jawab. Itu dimulai dari peran ibu. Peran ibulah sehingga anak-anak kita menjadi apa di kemudian hari. Mari kita lihat Abraham Lincoln. Apa yang dilakukan oleh Abraham Lincoln? Dia adalah presiden yang besar. Dia adalah presiden yang terkenal, presiden yang berhasil. Dan dia mengatakan bahwa saya berhutang budi banyak kepada ibu saya. Karena hasil karya dari seorang ibu, didikan dari seorang ibu, sehingga Abraham Lincoln bisa menjadi seperti itu. Saudara-saudara, mungkin kita pernah melihat patung Liberty di New York. Patung Liberty ini memberikan contoh yang lain yang luar biasa. Bagaimana setiap hari ratusan orang datang mengunjungi patung Liberty untuk melihat tokoh yang feminim dan cantik dari patung Liberty. Tetapi ada sedikit orang saja yang menyadari bahwa mereka sedang memandangi pahatan sosok seorang ibu. Frederick Bartholdi, dia yang memilih ibunya sendiri sebagai model dari patung Liberty tersebut. Ibunya yang membesarkan dia sendirian. Dan sekarang kita lihat bahwa dia mengatakan ibunya yang berpengaruh di dalam kehidupannya. Ibunya yang menjadi pahlawan di dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita pergi ke New York, kita akan melihat gambaran yang menerangi jalan semua orang untuk melihat akan patung Liberty tersebut. Ibu sangat berperan bagi anak-anak. Tetapi kita tidak boleh menyombongkan diri. Karena hanya kita ibu yang bisa berpengaruh kepada anak-anak kita. Tentu tidak. Ayah juga.
Tugas seorang ayah tidak bisa kita ambil alih untuk melakukannya. Tetapi kita harus bekerja sama untuk mendidik akan anak-anak kita. Karena itu adalah tugas yang dipertanggungjawabkan Allah kepada kita. Pada waktu ayah bekerja pagi sampai sore, peran ibulah yang sangat dibutuhkan anak-anak pada saat itu. Ibu-ibu memiliki banyak waktu untuk mendidik anak-anak. Kenapa? Karena ibu-ibu lebih memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan anak. Sehingga kita bisa lebih banyak mengajari akan anak-anak kita. Awal yang sederhana pada waktu anak mulai bertumbuh. Kita bisa mengajarkan dia bagaimana berdoa. Kita bisa mengajarkan dia bagaimana membaca Alkitab. Kita bisa mengajarkan dia menghafalkan ayat-ayat hafalan di dalam Alkitab. Bahkan kita juga bisa mengajarkan anak-anak kita prinsip-prinsip dalam pergaulan. Berkata jujur dan juga berteman dengan semua orang. Bahkan juga tidak boleh membalas apa yang sudah dilakukan teman kepada kita dan masih banyak lagi. Itulah tugas seorang ibu. Karena kita lebih memiliki banyak waktu bersama dengan anak-anak kita. Di dalam buku Rumah Tangga Advent halaman 231 saya bacakan. Ibu itulah wakil Allah untuk menjadikan Kristen seluruh keluarganya. Ibu harus memberikan contoh tentang agama Alkitab dalam kehidupannya. Menunjukkan bagaimana pengaruh agama itu harus mengendalikan di dalam kewajiban dan kesenangannya setiap hari. Mengajar anak-anaknya bahwa hanya oleh rahmatnya saja mereka dapat diselamatkan oleh percaya yang menjadi karunia Allah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ibu memiliki kesempatan yang lebih besar atau lebih banyak daripada seorang ayah. Sehingga peran kitalah yang berarti pada waktu itu. Di dalam Alkitab ada seorang muda yang juga begitu menurut dan juga begitu menghormati akan ibunya. Timotius memberikan gambaran kehidupan orang tua yang tidak seiman. Ayahnya adalah seorang Yunani dan ibunya adalah seorang Yahudi. Tetapi kenapa dia bisa memiliki iman yang kuat? Tapi kenapa dia bisa menjadi seorang pelayan Kristus yang setia? Ibunya yang mendukung dia. Ibu dan neneknya yang sangat saleh, hidup di dalam hidup yang baik, yang menjadikan dia sebagai patron untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 31 ayat 30 saya bacakan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ibu dan nenek dari Timotius adalah dua wanita yang takut akan Tuhan. Itulah yang mereka berikan kepada anak dan cucu mereka. Sehingga Timotius bisa menjadi seorang Kristen yang baik. Bisa menjadi seorang pelayan Kristus yang setia. Kalau kita lihat begitu banyak ibu yang bangga menjadi seorang ibu. Tetapi ada juga beberapa ibu yang merasa tertekan,
dengan pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Pertanyaan apa itu? Anda bekerja di mana? Itu yang membuat tertekan dari jawaban yang akan diberikan bahwa saya adalah ibu rumah tangga. Dunia kita yang sudah terbiasa menghargai karir atau jabatan, sehingga ibu-ibu yang tidak bekerja menjadi merasa rendah diri. Kalau kita lihat tamatan S1, S2, dan bahkan S3, itu cocoknya bekerja di perusahaan yang besar. Dan juga cocok sekali untuk mendapat gaji yang tinggi. Tetapi pada waktu kita menjawab bahwa kita hanyalah ibu rumah tangga, sedangkan kita tamatan dari universitas yang terkenal, apa yang membuat kita bangga? Tetapi kita bisa merasa bangga. Kenapa? Karena kita tamatan dari universitas yang terkenal menjadi ibu yang menjaga akan anak-anak kita. Banyak wanita mau memiliki anak, tapi tidak mau menjadi ibu. Sehingga pengasuhan anak mereka diberikan kepada pembantu, babysitter, bahkan juga alat-alat elektronik. Pada waktu pembantu yang mengasuh anak kita, yang memiliki SDM yang kurang, apakah kita cukup bangga membiarkan anak-anak kita dididik oleh pembantu? Dunia kita ini sudah kehilangan sense of parenting atau naluri sebagai seorang tua. Karena orang tua sibuk bekerja dan sibuk mencari materi, sibuk mencari harta, sehingga anak dijadikan nomor 2. Oleh karena itu, anak-anak dibesarkan oleh pembantu, bahkan saat ini kita lihat anak-anak dibesarkan oleh gadget. Gadget yang canggih yang diberikan orang tua kepada anak. Sehingga mereka bisa mengakses apapun, informasi apapun yang mereka bisa dapatkan. Dan mereka nonton dan mereka lihat, itulah yang mendidik mereka. Jadi kita tidak perlu lagi kita lihat bahwa zaman sekarang ini ada begitu anak-anak di luar sana yang menjadi seperti itu. Tidak heran karena anak-anak dididik oleh gadget. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua informasi yang anak-anak dapat itu yang membuat mereka ketagihan, sehingga bisa membuat mereka hilang akal dan banyak hal yang akan terjadi. Mereka bisa menjadi lebih jahat, mereka bisa melakukan hal-hal yang sudah tidak baik lagi. Coba kita lihat kalau seorang ibu membawa anaknya mungkin di gereja atau di tempat umum. Jika anaknya ribut, apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Pasti dia akan memberikan gadget kepada anaknya agar anaknya diam. Dan anaknya betul diam. Dengan memegang gadget, dia bisa membuka YouTube dan lain sebagainya sehingga dia bisa diam. Di mana tanggung jawab kita? Di mana tugas kita yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjaga anak-anak kita dari godaan setan? Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sulit tugas menjadi seorang ibu. Sulit melakukan ini. Bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Jangan takut, aku menyertai engkau.
Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa mari setiap ibu datang kepada Tuhan di dalam doa. Lebih sering lagi kita berdoa. Kita meminta kepada Tuhan hikmat sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita. Kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan membantu kita. Roh Kudus akan membantu kita. Sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Jadi yang pertama tadi, doa. Teruslah berdoa untuk anak-anak kita. Yang kedua, kita latih mereka di dalam kegiatan rohani. Contohnya di rumah. Pada waktu kita renungan pagi, kita libatkan mereka di dalam doa buka, kita libatkan mereka untuk membaca Alkitab. Sehingga mereka akan terlatih melakukan itu. Dan itu akan menjadi kebiasaan yang baik bagi mereka. Dan yang selanjutnya, dorong anak-anak untuk mempraktekkan nilai-nilai rohani yang didapat. Apa yang sudah mereka dapat, mereka bisa mempraktekkan. Entah kepada teman sekolah, teman gereja, bahkan di rumah di mana saja mereka berada. Mereka bisa melakukan hal-hal yang baik. Ajari mereka untuk membaca Alkitab. Saya ingat anak saya dari kecil, saya sudah mengajari dia setiap kita renungan pagi harus membaca Alkitab. Jadi bukan hanya orang tua, tetapi saya mendidik dia juga untuk membaca Alkitab sebelum dia ke sekolah. Sampai dengan pandemi seperti ini, sebelum dia mengikuti Zoom dari sekolah, dia harus sudah membaca Alkitab. Follow the Bible yang diberikan oleh organisasi kita sangat membantu anak-anak untuk rajin membaca Alkitab. Ada ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Yesus memberikan harapan kepada kita sebagai seorang ibu. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang firman Tuhan katakan? Jika kita terus dekat dengan Yesus, jika kita terus berpegang kepada Yesus, kita bisa melakukan tugas kita sebagai seorang ibu. Karena nasib anak-anak berada di tangan kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kepada kita seorang ibu. Marilah kita menjadi ibu yang baik. Kita melakukan tanggung jawab kita, kewajiban kita yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran Tuhan. Karena kita lihat apa sebenarnya prestasi seorang ibu. Apakah dia bekerja di perusahaan yang besar? Apakah dia memiliki gaji yang tinggi? Atau apakah dia memiliki suami yang mapan? Atau bahkan memiliki suami yang ganteng? Bukan, saudara-saudara. Tetapi prestasi seorang ibu, bagaimana dia bisa membawa anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Ayat terakhir kita saya ingin bacakan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 15. 3 Yohanes 1 ayat 15 firman Tuhan berkata, 3 Yohanes 1 ayat 4 firman Tuhan berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu adalah prestasi yang besar bagi seorang ibu. Bagaimana kita bisa membawa
anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita seorang anak yang sudah menjadi seorang ibu, tentu kita bisa merasakan memiliki seorang ibu. Untuk menutup firman Tuhan saya pada pagi Sabat yang kudus ini, ada beberapa hal atau beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kapan kita terakhir kali menelepon ibu kita? Kapan terakhir kali kita mengajak dia ke rumah kita? Kapan terakhir kali kita mengajak dia makan malam bersama? Dan kapan terakhir kali kita mendoakan dia? Mari kita memberikan yang terbaik kepada ibu kita. Kita memberikan kasih sayang selagi ibu kita masih hidup. Tetapi tidak ada gunanya kita memberikan bunga bahkan tangisan pada waktu ibu kita sudah tidak ada, karena dia tidak bisa melihatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan memperingati Hari Ibu. Oleh karena itu, mari kita memberikan yang terbaik kepada ibu kita. Berapa nilai seorang ibu? Nilai seorang ibu tidak ternilai. Semoga Tuhan memberkati kita, sehingga kita bisa menjadi ibu yang baik, bahkan sehingga kita bisa terus mengasihi, menghormati, dan menyayangi akan ibu kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kekal yang berada dalam tahta kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan. Pada pagi Sabat yang kudus ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami mohon Tuhan, bantu kami, berikan hikmat dari surga, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami para ibu, sehingga kami bisa melakukan tugas tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa membawa anak-anak kami datang kepada Tuhan, sehingga kami bisa membuat tabiat anak-anak kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi semua ibu yang ada di mana saja kita berada. Ampunilah segala dosa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.